Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab dan sebentar lagi kita berada di Jumat pertama di bulan Rajab. Khususnya ada dua kejadian yang sangat luar biasa untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi kita para pencinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tahu bahwa Nabi besar kita Muhammad, kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki untuk pribadi Nabi Muhammad adalah sosial Nabi Muhammad. Jadi keberkahan yang didapatkan Nabi Muhammad ini bukan di saat Rasulullah ada di dunia. Jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada atau di dunia ini, sebelumnya itu sudah dapat keberkahan. Maka yang pertama adalah diisrakan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad. Ini udah jelas di bulan Rajab. Dan Isra Mi'raj itu merupakan hiburan Nabi Muhammad yang Allah hibur Rasulullah dengan bentuk kedudukan yang begitu luar biasa, dengan kejadian-kejadian. Itulah kedudukan Nabi Muhammad, diceritakan oleh Allah. Inilah kedudukan kekasih. Nah kemudian yang kedua adalah di bulan Rajab ini adalah berpindahnya Nur Muhammad, berpindahnya Nur Muhammad dari Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ke rahim ibunya, pada tanggal 10 Rajab. Pada tanggal 10 Rajab. Kalau Isra Mi'raj, pada malam itu kita dianjurkan untuk berpuasa, dan pada malam itu kita dianjurkan untuk menghidupkan dengan ibadah 27 Rajab. Nah, untuk apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, kita berpuasa karena kita bergembira dengan diisrakan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad. Dan kedua jatuh pada tanggal 10 Rajab, kita berpuasa. Para ulama hanya menjelaskan Anda berpuasa, tidak banyak bicara para ulama, tidak banyak bicara, tidak banyak membahas tentang kejadian-kejadian, kecuali para khawas yang membesarkan 10 Rajab. Kata para ulama, hanya orang khawas, orang yang memang mendapatkan khususiyah dari Allah, sehingga tanggal 10 Rajab digelar dengan Rajabiyah. Tapi kadang-kadang Rajabiyah ini dilakukan bukan pada tanggal 10 Rajab. Para ulama hanya menekankan bahwa di saat Anda berada di 10 Rajab, Anda disunahkan untuk puasa. Sebenarnya banyak amaliyah-amaliyah yang itu sebenarnya hanya untuk orang khawas. Artinya memang Allah khususkan buat dia. Anda mampu untuk mengagungkan 10 Rajab dengan amaliyah yang begitu luar biasa. Satu contoh, jadi yang dibuktikan, dan itu bisa kita lihat kejadian-kejadian di saat Nur Muhammad itu Allah pindahkan dari badannya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib menuju Halimah, menuju Aminah, Sayyidatuna Aminah. Itu begitu banyak kejadian-kejadian di saat Nur ini pindah, seperti yang kejadian dalam kitab Maulid, yang namanya kitab Maulid berjanji. Itu banyak kejadian pada tanggal tersebut, pada malam tersebut. Banyak kejadian diceritakan oleh Sayyidina Abdurrahman berjanji, dan itu jatuh pada tanggal 10 Rajab. Makanya kita kalau di bulan Rajab itu, mereka benar-benar mengagungkan bulan Rajab, mengagungkan. Nah, kalau mengagungkan ulama hanya Anda berpuasa saja,
cukup Anda berpuasa. Hanya itu yang kita tahu. Ternyata di madhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu ada amalan-amalan yang umumnya jangankan orang awam, ulama-ulamanya pun tidak mengamalkan, kecuali untuk orang awam. Sampai hingga ini nggak terdengar, hampir tidak terdengar bahwa di 10 Rajab itu ada pengagungan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu, seperti adanya akikah, mereka merasa bersyukur kepada Tuhan mereka dengan mereka menyembelih hewan. Kemudian pada saat Idul Adha pun mereka menyembelih karena apa? Karena tafaul, tafaul meminta kebaikan yang ada dalam sejarah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Kalau memang di saat Nabi Allah Ibrahim dan Ismail seperti itu, dan itu merupakan tanda kebesaran Allah, ada hal yang lebih besar dari semua kejadian berpindahnya Nur Muhammad yang dikenal dengan wiladah hakikiyah, wiladah kelahiran yang sebenarnya. Kelahiran yang sebenarnya itu jatuh pada tanggal 10 Rajab. Maka para ulama-ulama yang khawas benar-benar mengagungkan malam itu dengan mengamalkan banyak amalan-amalan. Kalau dulu mereka melakukan atirah, la far'a wala atirah, kata Rasulullah. Nggak ada far'a, Rasulullah la far'a wala atirah. Far'a dan atirah itu tidak diwajibkan untuk kalian. Tapi ketika atirah ini tidak diwajibkan, hanya disunahkan menurut mazhab Syafi'i, ketika itu perintah datang dari lisan Nabi Muhammad, dan itu memang kebetulan cahaya Nabi Muhammad itu berpindah pada tanggal 10 Rajab, maka para ulama dari para pencinta Nabi Muhammad mengamalkan atirah. Dan ini kata para ulama, amalan-amalan yang ada 10 Rajab hanya orang-orang wa yahtassu bi rahmatihi man yasha, hanya Allah memberikan khususnya kepada orang yang dikehendaki. Sehingga kalau di bulan Idul Adha itu banyak orang yang berkorban, adakah para ulama-ulama yang pada tanggal 10 Rajab menekankan, mengumumkan, mengajak? Tidak, hampir tidak. Kenapa? Karena para ulama wa yahtassu bi rahmatihi man yasha, hanya orang khawas yang mendapatkan gerakan untuk melakukan hal seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Lihat, maka pada tanggal 10 Rajab ini yang insya Allah jatuh malam Senin, hari Senin sudah jatuh 10 Rajab. Kebiasaan kita dalam musafah benar-benar merayakan satu kegiatan yang memang luar biasa. Alhamdulillah, kita dapatkan nas dari para ulama. Kita dapatkan nas dari para ulama bahwa ini hanya untuk orang puas, dan kita tidak pernah merasakan bahwa dengan apa yang kita lakukan kita min al-ikhlas. Kita tidak, cuman hanya Allah berikan kepada rasa diri kita, rasa cemburu yang begitu luar biasa untuk menghidupkan 10 Rajab ini dengan amalia-amalia yang luar biasa. Maka bersyukur bagi seseorang, bersyukur kalau mereka pada hari raya Idul Adha benar-benar mengorbankan hartanya karena Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana karena lahirnya Nur Muhammad. Anda sambut dengan Anda menyembelih seekor apa? Karena atirah itu bagian pengagungan. Orang-orang Quraisy mengagungkan atirah. Di 10 Rajab kita juga penuh pengagungan pada 10 Rajab. Siapa yang Anda agungkan? Saya agungkan Nabi Muhammad. Karena pada hari tersebut Nur Muhammad dilahirkan
dan itu merupakan wiladah hakikiyah untuk Sayyidina Muhammad. Tapi katanya para ulama tidak pernah membuka. Kenapa? Orang yang dibuka oleh Allah karena gerakan Allah itu sendiri, bukan gerakan siapapun, gerakan Allah yang mana Allah pilih dia menjadi orang khusus di mata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita orang-orang yang punya perhatian apa yang diperhatikan oleh para ulama khawas, dan kita mampu untuk menghidupkan seiring dengan orang. Dengan adanya Subrajab, apa persiapan Anda untuk melakukan Subrajab? Tidak ada. Apa yang Anda bisa lakukan? Biasa, Pak. Kenapa? Karena kita bukan orang khusus di mata Nabi Muhammad.